Halo teman-teman, di video kali ini kami akan memberikan sebuah tutorial membuat neraca lajur di Microsoft Office Excel yang sewaktu-waktu mungkin akan dibutuhkan oleh teman-teman. Sebelumnya, selamat menyaksikan. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berisikan kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. Fungsi neraca lajur yang pertama, meringkas data dalam pencatatan keuangan. Yang kedua, memeriksa kembali data yang dicatat. Yang ketiga, membantu menyusun laporan keuangan. Yang keempat, menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan prosedur. Bentuk-bentuk neraca lajur. Yang pertama, neraca bentuk 6 kolom yang terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, neraca setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Yang kedua, neraca bentuk 8 kolom terdiri dari kolom nomor akun, nama akun neraca saldo, jurnal penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Yang ketiga, neraca bentuk 10 kolom terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Yang keempat, neraca bentuk 12 kolom terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, modal, dan neraca. Nah, setelah mengetahui pengertian, fungsi dan macam-macam bentuk dari neraca lajur, yuk kita coba membuatnya di Microsoft Office Excel. Pertama-tama, siapkan kolom neraca lajur. Di sini kita menggunakan bentuk kolom neraca lajur yaitu 10 kolom dengan rincian neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Selain itu, kita menyediakan neraca saldo sebelum penyesuaian seperti ini. Dan yang ketiga, jurnal penyesuaian. Langkah selanjutnya adalah memindahkan nominal neraca saldo sebelum penyesuaian yang ini ke kolom neraca lajur bagian neraca saldo yang ini. Nah, dari sini dipindahkan ke sini. Lalu bagaimana caranya? Ketik sama dengan pada kolom nominal akun paling atas yaitu kas. Lalu klik nominal pada akun yang sama pada sheet neraca saldo sebelum penyesuaian di sini. Setelah itu enter. Dan nominal akan otomatis berpindah di sini. Untuk nominal pada akun lainnya, tinggal tarik ke bagian kredit seperti ini. Lalu tempatkan pada pojok kanan bawah hingga muncul tanda plus seperti ini. Dan kemudian klik 2 kali. Hasilnya adalah nominal-nominal dari neraca saldo di sini akan berpindah atau akan di-copy ke neraca lajur bagian neraca saldo seperti ini. Namun untuk bagian jumlah di bawah ini kita hapus saja, kita hitung nanti di akhir. Nah, langkah selanjutnya adalah memindahkan nominal pada jurnal penyesuaian di sheet jurnal penyesuaian yang ini ke neraca lajur bagian jurnal penyesuaian yang ini. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu rumus pada Excel. Kira-kira apa ya?
Pada bagian ini kita akan menggunakan rumus sum if. Caranya, ketik sama dengan, lalu ketik sum if, hingga muncul 3 bagian seperti ini: range, kriteria, dan sum range. Bagian range kita blok atau kita pilih dari jurnal penyesuaian, sel akun debit, kredit, dan keterangannya juga nggak apa-apa ikut sekalian seperti ini. Lalu klik Fn F4 supaya absolut atau mengunci sel. Kliknya tadi pada keyboard, lalu titik koma. Selanjutnya untuk bagian kedua yaitu kriteria, yang ini kita blok pada akun kas di sheet neraca lajur yang ini, begitu, tanpa absolut, jadi tidak perlu menggunakan Fn F4 kemudian titik koma. Selanjutnya bagian ketiga yaitu bagian sum range, kita blok dari sheet jurnal penyesuaian di sini pada sel nominal debit kredit, kita blok nominalnya semuanya, lalu klik Fn F4 supaya absolut seperti ini, lalu tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk rumus di bagian kredit kita copy saja dari bagian debit sampai muncul tanda plus seperti ini, lalu tarik ke kanan. Otomatis rumusnya itu akan tercopy ya teman-teman, cuman ada yang berbeda yaitu di bagian kriteria. Di sini kriterianya menggunakan ini kolom atau sel C8, kalau yang kredit menggunakan D8. Padahal harusnya menggunakan C8, maka dari itu diganti dulu jadi C8. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Dan ya, untuk bagian debit kreditnya ini belum terpisah ya teman-teman. Jadi gimana sih cara memisahkannya supaya nanti nominal debit hanya di debit dan nominal kredit hanya di kredit. Sebelumnya totalnya dihapus dulu. Pada rumus sum if debit ini di bagian range kita menggunakan 2 kolom pada jurnal penyesuaian, yaitu kolom D dan kolom E. Sedangkan debit itu hanya menggunakan kolom D saja. Maka dari itu di rumus ini, rumus range kita ubah menjadi kolom D. Sama halnya dengan bagian sum range, kita hanya menggunakan kolom G saja yang menyatakan debit. Maka dari itu diubah juga ke D, ke G, mohon maaf, seperti ini. Lalu enter. Klik 2 kali pada tanda plus supaya tercopy, dan ya, bagian-bagian debit, nominal debit akan terpindah sesuai dengan yang ada di jurnal penyesuaian. Akun seperti perlengkapan, beban sewa, dan beban penyusutan peralatan. Sama. Sama seperti rumus sum if di debit, rumus sum if di kredit juga perlu diedit pada bagian range dan sum range.
Bagian range di jurnal penyesuaian kredit itu hanya menggunakan kolom E saja. Dan pada sum range hanya menggunakan kolom H saja di jurnal penyesuaian. Maka rumusnya harus diganti menjadi E dan menjadi H. Lalu enter. Kemudian setelah di enter, tempatkan pada pojok kanan bawah hingga muncul tanda plus dan klik 2 kali. Sehingga nominal kreditnya saja yang akan muncul. Pada akun perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan akumulasi penyusutan peralatan. Sama dengan di bagian jurnal penyesuaian. Yang ini, dan ini. Tahap selanjutnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian, kolom yang ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu neraca saldo dijumlahkan dengan jurnal penyesuaian di sebelah sini. Untuk rumus manualnya, akun bersaldo normal debit yaitu sama dengan neraca saldo debit ditambah jurnal penyesuaian debit dikurang jurnal penyesuaian kredit. Sedangkan akun yang bersaldo normal kredit, rumusnya yaitu sama dengan neraca saldo kredit ditambah jurnal penyesuaian kredit dikurang jurnal penyesuaian debit, seperti ini. Setelah membuat rumus pada debit dan kredit, langkah selanjutnya adalah menarik rumus tersebut ke bawah. Seperti ini, lalu klik 2 kali. Nah, semuanya akan terisi ya. Namun di sini kita dapati bahwa ada beberapa akun yang memiliki nominal ganda, bersaldo ganda, debit dan kredit. Lalu kita cek apakah akun tersebut bersaldo normal kredit atau debit. Jika ada yang tidak sesuai, kita jadikan 0 saja. Contohnya seperti ini. Cukup banyak ya. Nah, sekarang sudah selesai. Untuk jumlahnya kita hapus dulu. Seperti ini. Selanjutnya adalah bagian laba rugi, di mana laba rugi itu menyatakan pendapatan dan beban. Jadi kita mengcopy pendapatan dan beban di neraca saldo setelah penyesuaian ke kolom laba rugi. Caranya adalah dengan sama dengan lalu blok nominal pendapatan dan bebannya, lalu enter. Seperti itu. Bagian selanjutnya yaitu yang terakhir adalah bagian neraca. Neraca ini menyatakan harta dan utang serta modal. Kode 1, kode 2, dan kode 3. Nominalnya didapatkan dari neraca saldo setelah penyesuaian yang ini. Caranya seperti tadi, yaitu ketik sama dengan lalu blok nominal yang kita inginkan, lalu enter. Dan nominalnya otomatis akan tercopy. Setelah semua bagian memiliki nominal, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nominal pada setiap kolomnya dengan rumus sum. Seperti ini. Lalu dipilih. Lalu blok yang akan kita jumlah, lalu enter. Lakukan juga di setiap
bagian kolomnya seperti ini. Terus sampai di kolom neraca. Setelah semua bagian telah memiliki jumlahnya masing-masing, jangan lupa untuk memberikan garis tebal di atasnya sebagai tanda bahwa nominal tersebut adalah penjumlahan dengan cara blok nominal di atasnya, lalu berikan tik bottom border seperti ini. Kemudian untuk bagian neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian, jumlahnya kita blok, lalu kita beri bottom double border sebagai tanda bahwa nominal tersebut adalah nominal final. Selanjutnya adalah menghitung laba atau rugi dari suatu usaha dengan menentukan selisih antara pendapatan dan beban. Di sini bisa kita lihat bahwa jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban. Maka dari itu selisihnya ditaruh di bawah nominal yang lebih kecil. Lalu kemudian ketik sama dengan, lalu klik nominal kredit dikurangi nominal debit. Hasilnya sekian. Lalu kita lakukan juga di bagian neraca. Kita lihat bahwa bagian neraca jumlah debitnya lebih besar daripada jumlah kredit. Sama, kita selisihkan juga. Nominal debit dikurang nominal kredit. Nah, di sini menunjukkan selisih antara laba rugi dan neraca itu jumlahnya sama, menandakan bahwa penghitungannya sepertinya sudah tepat. Lalu kita jumlahkan. Bisa dengan zoom. Untuk di sini. Lakukan juga di sini. Ini juga. Lalu yang terakhir, jika kondisinya yang tidak ada nominalnya itu di sebelah luar, di sini menandakan bahwa rugi. Jika yang tidak bernominal itu di sebelah dalam, menandakan bahwa laba. Sama seperti tadi, bagian yang dijumlahkan harus diberikan garis tebal sebagai penunjuk bahwa nominal tersebut dijumlahkan. Tik bottom border. Selanjutnya, nominal yang paling bawah ini kita beri garis ganda atau bottom double border, karena nominal tersebut sudah nominal final dan tidak diubah-ubah lagi. Nah, itu tadi penjelasan tentang neraca lajur, mulai dari pengertian, fungsi, bentuk, dan cara membuatnya pada Microsoft Office Excel. Semoga video tadi dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan teman-teman ya. Sampai jumpa.